Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah perbandingan hukum keluarga. Kami akan mempresentasikan mengenai perbandingan hukum perkawinan antara negara Indonesia dengan negara Swiss beranggotakan Perbandingan hukum keluarga perkawinan Indonesia dengan Swiss. Dengan latar belakang, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah perbandingan hukum keluarga dengan dibimbing oleh dosen pengampu kita yaitu Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiastuti SHMH. Kelompok kami diberi kesempatan melakukan penelitian untuk memperbandingkan hukum perkawinan di negara Indonesia dengan hukum perkawinan di negara Swiss. Negara Indonesia dan negara Swiss keduanya sama-sama menganut sistem yang sama, yaitu civil law system. Civil law system ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dan dikodifikasikan. Kelompok kami memilih negara Swiss sebagai negara pembanding dikarenakan Swiss dan Indonesia menganut paham yang sama. Tetapi setelah kita lihat ternyata walaupun mereka mempunyai sistem hukum yang sama, ternyata masih memiliki banyak perbedaan. Maka berangkat dari hal tersebut, kami tertarik untuk membandingkan kedua negara yang mempunyai sistem hukum yang sama, namun terdapat banyak perbedaan. Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk membandingkan hukum perkawinan yang ada di negara Indonesia dengan hukum perkawinan yang ada di negara Swiss. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Mike. Ya, yang pertama adalah hakikat perkawinan. Hakikat perkawinan di Indonesia menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hakikat perkawinan di Indonesia mencakup 4 unsur, yaitu unsur hukum atau unsur perikatan keperdataan. Hal ini dapat dilihat dari rumusan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Itu adalah unsur keagamaan, terlihat dari rumusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah unsur biologis, terlihat dari dengan tujuan membentuk keluarga. Dan keempat, unsur psikologis, terlihat dari rumah dan kekal. Ya, yang kedua, lalu hukum Swiss yang diatur di Swiss Civil Code 210 tidaklah dikatakan dengan jelas tentang hakikat perdananya. Namun, di Swiss Civil Code 210, Art 159 dan Art 163 mencakup 4 unsur. Yang pertama adalah unsur biologis, terlihat dari mengasuh anak-anaknya. Yang kedua dari unsur hukum atau unsur perikatan keperdataan, terlihat dari pasangan memiliki hak yang sama dan bersama-sama mempertimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan suami dan istri. Yang ketiga adalah unsur psikologis, terlihat dari kesetiaan dan dukungan satu sama lain. Dan yang keempat ada unsur finansial, terlihat dari kedua pasangan berhak atas sejumlah uang. Persamaan dari kedua hakikat hukum di Indonesia dan di Swiss adalah sama-sama memiliki unsur biologis, unsur hukum atau unsur perikatan keperdataan, dan unsur psikologis. Perbedaannya adalah di Indonesia memiliki unsur keagamaan, sedangkan di Swiss memiliki unsur finansial. Yang kedua adalah subjek dalam perkawinan. Subjek dalam perkawinan di Indonesia dapat diketahui berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita. Subjek perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pria sebagai suami dan wanita sebagai istri. Di Swiss, hukumnya diatur dalam Swiss Civil Code 210 Art 98, yaitu subjeknya adalah seorang pria dan seorang wanita. Persamaannya adalah subjek dalam perkawinan pada hukum Indonesia dan hukum Swiss adalah pria dan wanita. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah asas perkawinan. Asas perkawinan yang dianut oleh Indonesia adalah asas monogami terbuka. Hal ini dapat dilihat dalam rumusannya, yaitu dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang di pasal ayat 1-nya. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Lalu ayat 2-nya adalah pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu di Swiss, asas yang dianut adalah asas monogami. Terlihat dari rumusan, a person wishing to remarry must prove that any previous marriage has been annulled or dissolved. Hal ini tercantum dalam pasal 96 Swiss Civil Code. Persamaan, hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan Swiss pada dasarnya menganut asas yang sama, yaitu asas monogami. Perbedaannya, asas monogami yang dianut oleh perkawinan Indonesia, hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami terbuka. Lalu selanjutnya adalah calon mempelai dalam keadaan tidak kawin. Di hukum Indonesia terlihat dari rumusan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menyatakan maka seorang calon mempelai laki-laki diperbolehkan untuk menikah dalam keadaan kawin, sedangkan untuk calon mempelai wanita harus dalam keadaan tidak kawin karena tidak diperbolehkan untuk seorang wanita memiliki suami lebih dari satu orang. Dalam hukum Swiss, tidak dinyatakan secara jelas mengenai calon mempelai dalam keadaan tidak kawin, tetapi berdasarkan asas dari hukum perkawinan Swiss yang menganut asas monogami, calon mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus dalam keadaan tidak kawin. Dapat dilihat dalam rumusan pasal 96 Swiss Civil Code. Persamaannya, hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan Swiss keduanya tidak memperbolehkan seorang wanita sebagai calon mempelai dalam keadaan kawin. Perbedaannya, hukum perkawinan Indonesia memperbolehkan seorang calon mempelai pria dalam keadaan kawin apabila diizinkan oleh pengadilan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amelia. Batas usia untuk kawin di hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu pasal 7 ayat 1 yang dirubah, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan Swiss di artikel 94, batas usia kawin dalam hukum Swiss adalah 18 tahun bagi pria dan wanita. Persamaannya ialah batas usia kawin di Indonesia dan Swiss antara masing-masing pria dan wanitanya memiliki umur yang sama. Di Indonesia 19 tahun bagi pria dan wanita, dan di Swiss 18 tahun bagi pria dan wanita. Perbedaannya ialah satu, batas usia untuk kawin bagi pria di hukum Indonesia adalah 19 tahun, sedangkan di hukum Swiss adalah 18 tahun. Yang kedua, batas usia untuk kawin bagi wanita di Indonesia adalah 19 tahun, sedangkan hukum di Swiss adalah 18 tahun. Selanjutnya yaitu membahas tentang persetujuan kedua calon mempelai. Di hukum Indonesia diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan di Indonesia harus berdasarkan persetujuan di antara calon kedua mempelai. Sedangkan di Swiss mengenai persetujuan calon mempelai, dalam Swiss Material Law tidak diterangkan dengan jelas, tapi dinyatakan dalam artikel 102, yaitu
Pencatatan sipil menanyakan kedua mempelai secara individu apakah masing-masing ingin menikah. Artikel 102 Swiss Civil Code. Persamaannya ialah pernikahan dalam hukum Indonesia dan hukum Swiss harus berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atika. Larangan kawin. Di Indonesia, aturan larangan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dari Pasal 8 sampai Pasal 10. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur tentang perkawinan yang dilarang. Yang pertama, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Selanjutnya, seorang yang masih terikat dalam suatu tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Menurut hukum Swiss, pasal 196 dan 204, bahwa salah seorang suami sudah menikah pada saat pernikahan dan perkawinan sebelumnya tidak dibubarkan perceraian atau oleh kematian pasangan hidup sebelumnya. Bahwa perkawinan itu dilarang karena ikatan keluarga. Salah seorang pasangan masih di bawah umur, kecuali kelanjutan pernikahan adalah demi kepentingan utama pasangan ini. Persamaannya, hukum perkawinan di Indonesia dan hukum perkawinan Swiss melarang perkawinan berhubungan darah atau karena ikatan keluarga, dan melarang perkawinan yang masih terikat pada perkawinan sebelumnya. Perbedaannya, hukum perkawinan Indonesia tidak mempersalahkan umur, sedangkan hukum perkawinan Swiss memperhatikan umur. Harta perkawinan. Menurut hukum Indonesia tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 dan 37. Pasal 35, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Swiss Civil Code, Pasal 196, rezim properti perkawinan partisipasi dalam properti yang diperoleh terdiri dari harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta pribadi masing-masing pasangan. Pasal 204, rezim properti perkawinan dibubarkan pada saat kematian pasangan atau tentang penerapan rezim yang berbeda. Dalam kasus perceraian, perpisahan, pembatalan pernikahan, atau perintah pengadilan untuk pemisahan properti. Pembubaran perkawinan rezim properti mengambilnya. Persamaannya, hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan Swiss, harta benda yang diperoleh terdiri dari harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta pribadi masing-masing pasangan menjadi harta bersama. Perbedaannya, hukum Indonesia hanya menyatakan perceraian dalam harta perkawinan, sedangkan hukum Swiss mencantumkan perceraian, perpisahan, pembatalan pernikahan, atau perintah dari pengadilan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fajar. Baik, mengenai perjanjian perkawinan, dalam hukum Indonesia diatur dalam perjanjian kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Lalu di negara Swiss, artikel 21 Swiss Act, yaitu pernikahan di Swiss didaftarkan oleh petugas di kantor pendaftaran. Dokumen yang harus disediakan pasangan untuk pendaftaran pernikahan tergantung pada kewarganegaraan pasangan. Warga negara Swiss harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut, yaitu bukti status sipil, izin tinggal Swiss, dan kartu identitas ataupun paspor. Persamaannya yaitu perjanjian perkawinan dalam hukum Indonesia dan hukum Swiss pada dasarnya sama-sama dicatatkan pada petugas yang berwenang mencatatkan serta mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan.
Lalu perbedaannya, dalam perjanjian perkawinan Indonesia terdapat unsur keagamaan, sedangkan di Swiss tidak. Dalam pencatatan perkawinan, di Indonesia banyak kelengkapan yang detail untuk dipenuhi, sedangkan dalam hukum Swiss tidak begitu rumit. Dan dalam hukum Indonesia, perjanjian perkawinan erat dikaitkan dengan persetujuan, sedangkan di Swiss tidak. Lalu memutus atau bubarnya perkawinan. Di dalam hukum Indonesia, putus atau bubarnya perkawinan kandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebab putusnya perkawinan berupa kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hukum Swiss mengenai bubarnya pernikahan, karena kan perceraian diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Negara Switzerland. Sebab putusnya perkawinan yaitu pembatalan pernikahan, perceraian, kematian, dan perpisahan. Lalu persamaannya yaitu mengenai putus dan bubarnya perkawinan dalam hukum Indonesia dan hukum Swiss, keduanya sama-sama dilakukan persidangan di pengadilan dan atas pertimbangan kedua belah pihak yang bersangkutan. Mengenai perbedaannya, dalam hukum Indonesia dinyatakan diperlukan mediasi terlebih dahulu dalam bubarnya perkawinan, apakah dapat diperbaiki atau tidak. Sedangkan dalam hukum Swiss tidak dijelaskan hal tersebut, melainkan pembubaran dapat dilaksanakan setelah pasangan sama-sama meminta perceraian dan menyerahkan kesepakatan. Serta dalam hukum Swiss terdapat penyebab putus dan bubarnya perkawinan, yaitu perpisahan, sedangkan di dalam hukum Indonesia tidak dituliskan atau diterapkan hal tersebut. Lalu alasan-alasan dalam hukum Indonesia mengenai alasan perceraian diatur pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perceraian di dalam hukum Indonesia dapat dikarenakan dengan alasan-alasan berikut, yaitu perzinahan. Terlihat dari rumusan salah satu pihak berbuat zina, lalu salah satu pihak menjadi pemadat, penjudi, pemabuk. Hal ini terlihat dari rumusan menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, lalu meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dapat dilihat dari rumusan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Lalu mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, lalu melakukan KDRT, serta kecacatan atau penyakit yang menghalangi melakukan kewajiban, dan juga karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Di hukum Swiss, Swiss Civil Code menyatakan bahwa perceraian dapat beralasan perjanjian yang diatur dalam artikel 111 dan artikel 112, yaitu atas keputusan bersama dan atas keputusan salah satu pihak. Perbedaan dalam hukum Swiss diperbolehkan bercerai dengan alasan keputusan bersama. Di dalam hukum Indonesia, perceraian hanya diperbolehkan apabila terjadi zina, salah satu pihak menjadi pemadat atau pecandu, penjudi, pemabuk, meninggalkan pihak selama 2 tahun tanpa alasan yang sah, dan tanpa izin, dipenjara selama 5 tahun atau lebih, adanya KDRT, salah satu pihak mengalami kecacatan atau menyebabkan melalaikan kewajiban, dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Di dalam hukum Swiss diperbolehkan bercerai dikarenakan alasan sudah pisah tempat tinggal dan telah putusnya perkawinan selama 2 tahun sebelum mengajukan permohonan perceraian. Kesimpulan, sistem perkawinan di Indonesia yang didasari oleh hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum perkawinan di Swiss yang diatur dalam bagian kedua dari buku Civil Code of Swiss dari pasal 90 sampai dengan pasal 180. Dari keduanya, kesimpulan yang dapat kami ambil dari hukum perkawinan di Indonesia dan di Swiss ialah keduanya sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengikat secara perdata antara 2 orang dengan usia yang minimal yang sudah ditentukan oleh masing-masing negara dan sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh masing-masing negara. Dan melaksanakan pernikahan lawan jenis hanya saja perbedaannya di dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya menekankan segi perdata, tetapi juga dari segi agama. Dan juga di Indonesia memperbolehkan adanya poligami, tetapi harus dengan sesuai ketentuan yang diatur.
Yang dimaksud ini ialah agama Islam. Selain agama Islam dilarang melakukan poligami, sedangkan di Swiss tidak memperbolehkan adanya poligami. Bahkan jika melakukan akan dikenakan sanksi pidana, diatur dalam pasal 96. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata.